فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan dan memasuki hadis yang baru, sebagai mukaddimah hadis yang sebelumnya yang terakhir kita baca disetorkan terlebih dahulu, sudah terulang-ulang, dipastikan sudah di luar kepala dan bisa dikatakan lancar. Setorkan serentak, setelah itu baru masuk hadis yang baru. Tafaddalu. Wa ana ala ghairi tahara. Na'am, barakallahu fika, a'anakumullah. Kita lanjutkan yang sebelumnya. Sebenarnya hadisnya bukan itu, Mas. Hadisnya yang setelahnya sebenarnya, Mas. Yang ya Rasulullah ayarqudu ahaduna wa junubun, itu seharusnya. Tapi enggak masalah. Antum setoran yang sebelumnya kan. Nah, waktu itu mungkin sakit kan. Nah, melabas. Kita lanjutkan halaman 237, disimak Bapak, 237. Masih pembahasan seputar ihtilam. Kalau sebelumnya umum mandi janabah, tapi sekarang khusus pembahasan seputar ihtilam. Ihtilam itu artinya adalah mimpi basah. Mimpi basah itu bukan ngompol, ingat-ingat itu. Mungkin anak-anak kecil paham mimpi basah itu ngompol itu kan? Bukan. Mimpi basah itu mimpi berhubungan badan, menunjukkan dia sudah dewasa. Nah, pertanyaannya, apakah mimpi basah ini hanya laki-laki saja? Ternyata tidak. Ternyata tidak, perempuan pun juga bisa. Makanya hadis yang akan kita baca ini yang ma'ruf, masyhur, sering antum dengar. Hadisnya siapa? Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini namanya Hindun bintu Abi Umayyah. Hindun bintu Abi Umayyah. Kita baca. Perhatikan. Nih, simak baik-baik. Nah, barakallahu fiik. Kondisikan. Kita lihat. An Ummu Sulaim, an Ummi Salamah, an Ummi Salamah. Kisahnya Ummu Sulaim nanti ya. An Ummi Salamah. An Ummi Salamah radhiyallahu anha zauji An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat ja'at Ummu Sulaim imra'atu Abi Talhah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haqq. Fa hal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am. Idza ra'atil ma, muttafaqun alaihi. Ini dihafalkan. Ini yang dihafalkan, ana artikan, disimak baik-baik. Biasanya kalau menghafal dengan tahu artinya itu mudah biasanya. Dari hadisnya Ummi Salamah radhiyallahu anha, jangan tadi keliru, yang namanya Hindun bintu Abi Umayyah itu Ummu Salamah, bukan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu istrinya Abu Talhah. Nah, kita lihat dulu. An Ummi Salamah Hindun bintu Abi Umayyah. Ummi Salamah namanya Hindun bintu Abi Umayyah. Zaujin Nabi SAW, istri Rasulullah SAW. Ingat-ingat penggunaan zauj ini bisa istri bisa suami, tapi di sini artinya istri. Istri Rasulullah SAW. Qalat, beliau berkata, Ja'at Ummu Sulaim. Suatu ketika datang Ummu Sulaim. Istrinya siapa? Imra'atu Abi Talhah. Istrinya Abu Talhah. Istrinya Abu Talhah. Datang ke mana? Ila Rasulillah SAW. Datang kepada Rasulullah SAW. Faqalat, seraya berkata, ya Rasulullah. Perhatikan ini ya. Wahai Rasulullah, innallaha la yastahi minal haqq. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak malu dari kebenaran. Disimak. Fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat. Apakah perempuan juga wajib mandi apabila dia mimpi basah? Yang enggak tahu artinya diartikan. Paham ya? Senyum belum bisa mewakili, tapi diartikan baru mewakili. Pastikan, apakah perempuan itu juga wajib mandi idza hiya ihtalamat, apabila dia ihtalamat mimpi basah? Faqala Rasulullah SAW, akhirnya Rasulullah SAW menjawab, na'am, iya. Idza ra'atil ma, apabila dia melihat air. Air di sini ingat-ingat bukan air kencing, bukan air kopi, bukan air Nescafe, paham ya? Bukan air Pepsi, wala Coca-Cola, wala Fanta, tapi air mani. Paham ya? Ingat-ingat ya.
Karena ini tolak ukurnya. Kalau antum tidur ihtilam mimpi basah, mimpi berhubungan, bangun kok enggak ada bekas lah air kering wala basah, enggak wajib mandi. Itu kaidahnya. Ini syariat loh, jangan sembarangan loh ya. Syariat ini. Antum ketika tidur mimpi basah, mimpi berhubungan badan, bangun ternyata apa? Tidak ada bekasnya. La cairan kering wala basah. Wajib mandi enggak? Tidak. Kapan syaratnya wajib mandi? Kalau dia melihat ada air bekas di situ, air mani. Ima kering, ima basah. Kalau nggak ada sama sekali, dia ihtilam, dia mimpi basah, mimpi berhubungan badan. Bangun kok nggak ada air sama sekali, mandi nggak? Nggak perlu. Itu tolak ukurnya. Beda dengan berhubungan badan. Kalau berhubungan badan, ini dipisahkan loh ya. Kalau berhubungan badan itu keluar air mani atau tidak, wajib mandi. Itu bedanya. Paham? Terbedakan itu sama Zaki? Terbedakan. Kalau mimpi basah syaratnya mandi kalau melihat air mani, basah ataupun kering. Tapi kalau berhubungan badan, nah barakallahu fiik, dia tetap wajib mandi walaupun tidak keluar. Bisa dipahami? Hizam? Ayo, ini syariat ya. Jadi syariat itu kadang-kala seperti ini dibahas bukan untuk apa? Drama atau sandiwara bukan, tapi untuk dipahami biar tidak gagal paham. Nah, ternyata syahidnya di sini seorang wanita loh ya. Wanita itu biasanya pemalu atau enggak biasanya? Pemalu, tapi karena kebenaran tanya gitu loh. Paham maksudnya? Ini perempuan nanya tentang mandi janabah, seharusnya malu enggak seharusnya? Malu. Biasanya perempuan pemalu, tapi kenapa tanya? Karena innallaha la yastahi minal haq. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak malu dari kebenaran. Nah, ini penting sekali. Kalau antum belajar kemudian enggak paham, ada perkara yang tidak paham, tanyakan. Jangan diam 1000 bahasa. Paham ya? Jangan diam 1000 bahasa. Kalau tidak paham tanyakan. Seperti itu. Mafhum insyaallah? Jadi kesimpulannya bagaimana kesimpulannya? Kalau itu kebenaran enggak usah malu sudah, tanyakan. Ya Syekh, ya Ustaz, ma hukmu kadza wa kadza gitu, tanyakan. Diam 1000 bahasa dalam masalah syariat bertumpuk-tumpuk bikin bingung biasanya. Wah, nah malu Ustaz, segan, sungkan mau bertanya. Lewat perwakilan. Bisa kan? Diwakilkan orang lain bisa kan? Kalau dia siap tanyakan langsung. Karena kebenaran, lihat perempuan bertanya tentang mandi janabah. Karena ihtilam. Karena itu kebenaran enggak malu. Innallaha la yastahyi minal haq. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak malu dari kebenaran. Disimak. Akhirnya tanya, apakah perempuan itu juga wajib mandi kalau mimpi basah? Apa kata Rasulullah SAW? Iya, kalau melihat air mani. Dikondisikan ya. Ini kesimpulannya yang sudah kita lewati berkali-kali. Ummu Salamah siapa namanya? Hindun bintu Abi Umayyah. Qala Asy-Syaikh Abdul Hamid Az-Zuquri asbahullah, disimak kitabnya. Fokus sudah pembahasan serius. Paham ya? Syarahnya, wa ja'a fi Muslim an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan datang dalam Sahih Muslim dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diperhatikan. Wa annal qailata, bahwasanya yang mengatakan fadhahatun nisa, para wanita telah membongkar rahasianya. Fadhahat itu maksudnya membongkar semacam rahasia gitu. Kenapa? Karena seharusnya diam, tidak membicarakan tapi tanya gitu loh. Fadhaha. Paham ya? Aslinya fadhaha itu membongkar kejelekannya, tapi di sini maknanya adalah apa? Maknanya membongkar rahasianya karena tanya. Tanya bahwasanya perempuan kalau mimpi basah bagaimana? Mandi enggak? Ternyata mandi kalau melihat air. Air di sini bukan air kencing ya, Hizam. Air mani. Sudah kita lewati dulu kan? Ada air mani, air madhi, air wadi. Mani, madhi, wadi. Yang najis yang mana, yang suci yang mana, Hasan? Yang mana yang suci? Mani suci, madhi wadi najis. Kondisikan. Air mani keluar dengan syahwah, diiringi rasa lezat. Air madhi keluar karena menghayal atau karena barangkali membayangkan sesuatu yang bikin syahwat. Air wadi keluar beriringan setelah kencing. Paham ya? Itu diingat-ingat baik-baik itu. Nanti akan dilewati lagi. Yang jelas syahidnya dalam hadis ini yang sekarang kita bahas ini, Rasulullah mengatakan na'am idza ra'atul ma', dipahami baik-baik. Ana tanya kok antum gagal paham, berarti enggak dengarkan. Apakah wajib mandi ya Rasulullah kalau perempuan mimpi basah? Iya, kalau melihat air. Air apa itu? Air kopi, enggak paham berarti ya. Dijelaskan berkali-kali enggak paham. Air apa Ibrahim?
Air madhi atau wadi? Air mani, gini ya. Kita lihat. Yang mengatakan fadhahatun nisa hiya Aisyah radhiyallahu anha wa jaa'a an Qatadah. Datang dari riwayat Qatadah. Qatadah siapa ini, San? Qatadah bin Di'amah As-Sadusi Abul Khattab. Naam, dihafalkan. Qatadah bin Di'amah As-Sadusi Abul Khattab, termasuk Amirul Mukminin dan hadis juga. Paham ya? Datang riwayat dari Qatadah bin Di'amah As-Sadusi Abul Khattab, anna Anas ibn Malik, bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu haddatsahum, menceritakan kepada mereka, anna Ummu Sulaim radhiyallahu anha, bahwasanya Ummu Sulaim radhiyallahu anha haddatsat, telah menceritakan, annaha, bahwasanya yaitu Ummu Sulaim, sa'alat Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam 'anil mar'ah tara fi manamiha ma yara rajul. Penting ini, perhatikan ini. Dia bertanya Nabi Allah Subhanahu wa taala, bertanya Rasulullah maksudnya, tentang wanita taro, tentang wanita yang melihat di dalam mana mimpi. Mana artinya mimpi. Seorang wanita yang melihat dalam mimpinya ma yara rajul, sebagaimana yang dilihat laki-laki. Berarti mimpi itu kan bisa masuk dari laki-laki, bisa perempuan juga. Paham? Di dalam mimpi itu kadang-kadang terbukti realita di nyata juga ada, kadang loh ya, seperti itu. Mimpi nemu uang, begitu sadar ternyata nemu uang beneran, ada juga seperti itu. Paham ya? Dan mimpi ini ada yang punya takwilan, ada yang tidak ada takwilannya. Contohnya apa? Dia melihat harimau, ular besar di Bonbin misalkan. Sebelum tidur dia menghayal, tadi lihat harimau, ular besar. Tidur terbawa mimpi, itu enggak ada takwilannya biasanya. Bawaan sebelum tidur. Paham? Biasanya orang gitu kan, menyaksikan kecelakaan sangat dahsyat, terbawa mimpi. Nah, itu enggak ada takwilannya. Paham? Ewa. Kadang-kala ada yang memiliki takwilan memang. Seperti mimpi adzan. Nah, itu ada dua kemungkinan, imam berangkat haji atau kecurian. Paham ya? Nah, yang seperti itu kalau antum ingin merujuk, namanya takbir ru'ya, bagus sekali, takbir ru'ya. Nisbahnya kepada siapa itu? Ibnu Sirin rahmatullah alaih, itu kitabnya tebal. Syahidnya di sini kisahnya riwayat Anas bin Malik ini. Ummu Sulaim bertanya kepada Rasulullah tentang wanita yang melihat dalam mimpinya seperti yang dilihat laki-laki. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'atil ma faltaghtasil." Apabila wanita tersebut melihat air, maka hendaknya dia mandi. Air apa ini, Hizam? Air mani. Wa fil lafdzil muslimin, dalam lafaz Imam Muslim, idza kana minha ma yakunu minar rajul faltaghtasil. Apabila ada pada wanita tersebut seperti yang ada pada laki-laki, faltaghtasil, maka hendaknya dia mandi. Mandi apa namanya, Fadil namanya? Mandi apa namanya? Mandi janabah karena junub. Jawabnya gitu ya. Mandi janabah karena junub. Nah, junub itu ada dua kemungkinan. Ima ngapain dan kenapa? Mimpi basah atau berhubungan badan. Nanti kondisikan ya. Nah, kita lihat. Wa 'inda Ahmad fil Musnad, idza ra'atul mar'atu dzalik wa anzalat faltaghtasil. Apabila perempuan melihat dalam mimpinya seperti itu, mimpi berhubungan badan, dan ternyata anzalat, apa anzalat itu maksudnya? Keluar air mani, faltaghtasil, maka hendaknya mandi. Mafhum Nazril? Mafhum? Ya, na'am. Kita lihat berikutnya. Wa fi ghairi dzalik min riwayat, dan selain itu dari riwayat-riwayat yang ada. Wa qad jaa'a 'anil Qasim an Aisyah radhiyallahu anha qalat, datang dari riwayat Qasim dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, su'ila, dibalik, Rasulullah SAW 'anil rajul yajidul balala wa la yadhkuru ihtilaman. Ini penting juga ini. Dalam riwayat tersebut Rasulullah ditanya alaihi wasallam, perhatikan, Rasulullah SAW ditanya tentang seorang laki-laki menjumpai balal, basah-basah. Balal itu sesuatu yang basah. Yang artinya diartikan. Jadi Rasulullah ditanya tentang seorang laki-laki yajidul balala, menjumpai sesuatu yang basah. Wa la yadhkuru ihtilaman, tapi dia enggak ingat kalau mimpi basah. Paham? Bangun menjumpai apa? Barakallahu fiik, di area, di celana tersebut area kemaluan, basah, tapi enggak ingat kalau ihtilam. Paham belum? Enggak ingat dia. Qala yaghtasil, kata Rasulullah, mandi. Wa 'anil rajul yara annahu qad ihtalam wa la yajidul balala. Yang kedua, orang yang dia tuh mimpi ihtilam, mimpi basah, tapi dia ketika bangun enggak menjumpai apa? Tidak menjumpai sesuatu yang basah.
Dia ihtilam, dia mimpi basah. Bangun, ternyata dicek apa? Tidak ada basah-basah. Nah, qala la ghusla alaihi, enggak wajib mandi. Karena enggak ada. Paham ya? Tapi para ulama telah menjelaskan, kalaupun tidak basah tapi kering dan nampak itu ciri-ciri air mani, mandi. Tapi kalau enggak ada sama sekali, la basah wala kering, enggak ada sama sekali, walaupun dia ihtilam, tidak wajib mandi. Mafhum? Berarti tolak ukurnya apa berarti tolak ukurnya ini? Kesimpulannya tolak ukurnya apa Usama? Tolak ukurnya itu. Melihat apa? Melihat apa? Tolak ukurnya melihat apa? Dia wajib mandi itu. Kalau melihat apa? Air mani. Basah maupun kering. Tapi kalau nggak melihat sama sekali, la basah wala kering, padahal dia ihtilam, wajib mandi atau tidak? Tidak wajib mandi. Itu dikondisikan. Ala ma taqaddam bayanuhu, sebagaimana kita lewati penjelasannya. Qauluhu Ummu Salamah zaujun Nabi, ucapan beliau Ummu Salamah istri Rasulullah SAW, hiya Hindun bintu Abi Umayyah. Hindun bintu Abi Umayyah. Saudarinya siapa ini? Saudaranya siapa ini? Saudaranya ini temannya Abu Jahal. Temannya Abu Jahal. Waktu itu bersama Abu Jahal datang kepada pamannya Rasulullah ketika talqin. Ditalqin, wahai pamanku, ucapan la ilaha illallah, dua orang datang. Ibnu Abi Umayyah sama Abu Jahal. Nah, siapa Ibnu Abi Umayyah ini, siapa namanya? Antum ingat enggak? Ayo na'am. Dua orang bisi-bisi. Atarghabu an millati Abdul Muthalib? Bencikah kamu dengan agamanya Abdul Muthalib? Akhirnya pamannya Rasulullah ini enggak mau mengucapkan la ilaha illallah, fama ta'ala millati Abdul Muthalib. Akhirnya mati di atas agamanya Abdul Muthalib. Abdul Uzza, oh, itu salah. Yang tak tanyakan bukan namanya Abu Lahab. Dapat bisikan? Ayo na'am, dihafalkan ya. Dihafalkan Abdullah bin Abi Umayyah sama Abu Jahal tadi itu. Paham ya? Nah, kalau Abu Jahal Amr bin Hisham. Dulunya Abdul Hakam. Kalau Abu Lahab Abdul Uzza. Dihafalkan semua itu ya. Jadi kalau udah ngaji seperti ini ya dihafalkan nama-nama para sahabat atau nama-nama tokoh orang-orang kafir Quraisy, dihafalkan. Jangan ingat-ingat masa lalu. Pemain sepak bola hafal ya. Ditunjukkan kaos nomor sekian tahu namanya. Tapi kalau nama sahabat lupa, jangan. Diganti semua. Memori masa lalu padankan semua, ganti memori yang baru. Sehingga ketika loading muter-muter itu mikirkan, nah, langsung nama sahabat. Abu Sa'id al-Khudri, Fulan bin Alan. Abu Hurairah, Fulan bin Fulan, tahu. Masa lalu. Pemain sepak bola padamkan sudah, enggak usah diangkat-angkat lagi. Paham ya? Nah, dulu, sekarang. Paham ya? Diganti semuanya. Nama para sahabat, nama sebagian tabi'in, nama para salaf, seperti itu ya. Ayo, nah, berikutnya aslamat wa hajarat al-hijratain ila al-Habasyah wa ila al-Madinah. Masyaallah, lihat nih. Hindun bintu Abi Umayyah ini masuk Islam dan hijrah 2 kali. Hijrah berapa kali? 2 kali. Kemana? Ke Habasyah dan ke Madinah. Karena hijrah yang ma'ruf 2 kali. Hijrah ke Habasyah pertama kali siapa? Muhammad Madiun, pertama kali dari kalangan sahabat yang lari ke Habasyah dalam rangka menyelamatkan agamanya siapa? Utsman bin Affan dan istrinya siapa? Istri Utsman bin Affan siapa? Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat-ingat ya, hijrah ke Habasyah disambut oleh raja Ethiopia, raja Habasyah. Siapa namanya? Antum? Sambut nih, disambut, dikasih kebebasan, dikasih keamanan. Siapa? Siapa? Lupa? Nazril. Najasyi, itu Najasyi istilah ke penguasa Habasyah, namanya Hafiz. Ingat enggak?
Sudah pernah kenalan belum sama penguasa Habasyah waktu itu? Namanya siapa? Dikenal penguasa di Ethiopia itu Habasyah, Najasyi itu istilah penguasa di Ethiopia. Tapi namanya Hizam. Belum? Siapa? Ashama, namanya Ashama. Dia ingat namanya Ashama. Mafhum? Nah, diganti. Jadi dalam artian dimasukkan ke daftar itu lagi. Kalau misalkan belum hafal ya, namanya Raja An-Najasyi Ashama. Kemudian orang-orang kufar Quraisy enggak terima, mengirim dua utusan ini untuk membujuk dan merayu Raja Najasyi agar memulangkan. Itu orang-orang jahat, orang-orang nakal di kampung kami, di negeri kami itu, pulangkan aja ke Mekah. Diprovokasi seperti itu. Tapi Raja Najasyi enggak mau. Siapa salah satu dua ini? Enggak usah dua-duaan, salah satu aja. Siapa yang ingat? Padahal bawa hadiah loh ya, bawa hadiah banyak itu. Bawa hadiah banyak untuk menyuap siapa? Untuk menyuap Raja Najasyi biar orang-orang hijrah ke Habasyah dipulangkan ke Mekah. Diprovokasi, ini orang-orang jahat, orang-orang nakal di negeri kami, pulangkan aja ke Mekah. Tapi Raja Najasyi menolak. Mengasih pilihan mereka tetap di sana, dikasih keamanan sampai Allah Taala mudahkan beliau masuk Islam dan meninggal dalam kondisi Islam. Dan Rasulullah menyolatkan salat ghaib. Shallu ala akhikum fa innahu mata bi ghairi ardikum. Salatkanlah saudara kalian karena dia mati bukan di bumi kalian matinya. Ayo, siapa salah satunya dua utusan tersebut? Salah satunya, salah satu aja, enggak ada duanya. Amr bin siapa? Naam. Amr ibn al-As. Amr ibn al-As, bapaknya Abdullah. Abdullah anaknya Abdullah bin Amr bin As, ini Amr bin Asnya. Paham ya? Nah, itu kisahnya panjang lebar, intinya itu hijrah ke Habasyah. Hijrah yang kedua kemana? Ke Madinah, dari Makkah ke Madinah. Ternyata di Mekah masih diteror, di ultimatum. Sebagian sahabat diadab, disiksa sekeluarga loh. Sekeluarga, bapak, anaknya plus istrinya disiksa. Keluarganya siapa itu? Istrinya na'udzubillah min dzalik, ditombak kemaluannya. Allahumma musta'an. Allahumma salim. Karena mempertahankan istiqomah dalam Islam. Keluarganya siapa Muhammad Ridha? Bapak, ibunya, anaknya. Ingat enggak? Ingat? Belum? Kalau belum, dioper. Antum. Siapa? Ammar bin Yasir. Keluarganya Ammar bin Yasir. Paham ya? Ammarnya disiksa, Yasir disiksa. Istrinya, barakallahu fiik, Yasir, na'udzubillah min dzalik, sampai ditusuk kemaluannya tombak itu. Allahul musta'an. Akhirnya hijrah kemana setelah itu? Dari Makkah ke Madinah. Nah, pertanyaannya, siapakah yang menemani Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah? Nah, siapa itu? Siapakah yang menemani Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah? Antum? Merasa dikit-dikit nggak masalah ini. Antum? Yang menemani siapa? Dikejar-kejar sama Suraqah bin Malik waktu itu. Teman setia, pendamping setia, jujur, orangnya amanah. Mertuanya sendiri. Tak pancing loh ya. Umpannya besar ini umpannya nih. Siapa itu? Ana ulangi, mertuanya sendiri. Besar enggak umpannya? Besar enggak? Besar umpannya nih. Kalau lele udah makan. Coba Muhammad Ridha. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu.
Siapakah sahabat yang disuruh tidur di keranjangnya Rasulullah? Karena waktu itu rumah Rasul dikepung. Rumahnya Rasulullah dikepung oleh orang kafir Quraisy. Kalau keluar padamkan, itu rencana mereka. Ternyata Rasulullah apa? Ngomong sama salah seorang sahabat untuk apa? Tidur di tempat tidurnya. Itu yang masyhur loh ya, memakai selimut Rasulullah di situ. Siapakah sahabat tersebut? Antum? Usama? Tahu atau belum? Ayo, Hizam. Menantunya sendiri. Wah, pancingnya besar umpannya ini. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, otomatis orang mau berangkat dari Mekah ke Madinah itu kan enggak sembarangan. Kalau bisa mencari jalan pintas dan selamat. Akhirnya nyewa penunjuk arah. Ayo ini. Yang bisa jawab dapat hadiah. Maknawi hadiahnya. Menyewa salah satu apa? Orang dari kalangan kufar Quraisy, intinya bukan Islam, bukan Muslim dia. Sebagai penunjuk arah, siapakah sosok tersebut? Ayo, Nazril. Man ajaba falahu hadiyah. Barang siapa yang jawab maka dia mendapatkan hadiah maknawiyah. Antum tahu? Hafid ingat? La ba'as. Kalau udah lama-lama tahu biasa harusnya. Coba antum. Tahu enggak? Zaki pernah dengar? Hizam. Belum? Belum? Muhammad Madiun. Abdullah bin Uraykib, ahsan barakallahu fiik. Hadiahnya barakallahu fiik. Doa keberkahan. Ini hadiah yang lumayan besar ini. Keberkahan kan lumayan. Diberkahi kok enggak mau kan itu. Nah, barakallahu fiik. Nah, berikutnya. Ketika di tengah perjalanan Rasulullah dan Abu Bakar singgah di gua apa? Antum. Sampai Abu Bakar khawatir itu. Ya Rasulullah, kalau seandainya lihat di bawah telapak kakinya kita nampak ini. Rasulullah mengatakan, "Madzanuka bisnanya Allah salihuma." Bagaimana pendapat kita, ini dua orang tapi Allah yang ketiganya? Bagaimana pendapatmu? Siapa? Apa itu guanya? Gua Sur. Siapakah sahabat yang waktu itu belum masuk Islam? Belum masuk Islam. Ketika dengar sayembara barang siapa yang nangkap Muhammad hidup atau mati mendapatkan hadiah 100 ekor onta. Akhirnya kejar dia. Ngejar. Begitu dekat kudanya enggak mau jalan. Wah, langsung tiba-tiba apa? Terkunci itu kakinya. Siapa? Sudah tak sebutkan di awal tadi kalau ingat. Siapa? Dia berasal dari kampung Mudlij, Al-Mudliji. Antum ingat Zaki? Antum ingat Nazril? Surata? Apa? Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik. Ini murajaah dikit enggak masalah. Berikutnya wa kana zaujuha Abdullah ibn Abdul Asad. Dan dahulu suaminya adalah Abdullah bin Abdul Asad. Min awa ini man hajara ila Habasyah, termasuk orang-orang yang pertama kali hijrah ke Habasyah. Tsumma hajara ila Madinah, kemudian hijrah ke Madinah. Masya Allah, lihat ini. Wa kanat tahtahu ala khairil hal. Waktu itu siapa maksudnya ini? Kanat ini Ummu Salamah ini. Waktu itu Ummu Salamah Hindun bintu Abi Umayyah ini ketika berada di bawah barakallahu fiik Abdullah bin Abdul Asad, maksudnya menjadi istrinya, berada di apa? Keadaan yang terbaik, khairul hal, keadaan yang terbaik. Wa anjabat, dan kemudian hasil pernikahan Abdullah bin Abdul Asad dengan Ummu Salamah ini melahirkan, anjabatnya melahirkan mendapatkan anak, minhu di antaranya Umar, wa Zainab, wa Barrah, wa akhar, ada yang lainnya. Mafhum? Wa mata Abu Salamah radhiyallahu anhu fil Madinah. Nah, Abu Salamah ini suaminya mati di Madinah, disimak ya, meninggal di Madinah. Faqalat, kemudian Ummu Salamah berkata,
la abqiyannahu bukaan tatahaddas anhul ajyal. Sungguh aku akan menangisinya dengan tangisan yang akan generasi berikutnya akan apa? Tatahaddas, berbicara dan bercerita. Namanya ajyal itu generasi berikutnya. Ajyal. Jil ba'da jil, generasi demi generasi. Ajyal, jadi generasi-generasi berikutnya anak-anak keturunannya akan bicarakan. Fasami'a dzalika Nabi SAW, kemudian Rasulullah dengar ucapan tersebut, faqal aturidina an tadkhuli syaitan baitan qad akhrajahu Allah minhu. Enggak boleh maksudnya. Menangis dengan tangisan yang berlebihan enggak boleh, namanya apa namanya? Niyahah. An-niyahah haram, perhatikan. Niyahah itu menangisi keluarganya atau saudaranya yang meninggal tapi dengan tangisan yang lebih. Nangis sambil apa biasanya? Mukul-mukul wajah, nyobek-nyobek saku biasanya. Wah juan itu. Intinya enggak terima. Kalau nangis yang wajar nggak masalah, orang sedih biasa. Tapi ini enggak, berlebihan nangisnya. Mukul-mukul wajah, coba-coba saku gitu loh. Paham ya? Makanya Rasulullah tegurin, lihat ini. Ketika Ummu Salamah mengatakan, demi Allah, sungguh aku akan menangisinya dengan tangisan yang generasi berikutnya atau anak keturunannya akan apa? Akan bercerita tentangnya. Akhirnya Rasul dengar, setelah dengar apa kata Rasulullah? Aturidina an tadkhulil syaitan baitan qad akhrajahu Allah minhu. Apakah kamu ingin memasukkan untuk khil syaitan, masukkan setan baitan ke rumah yang Allah Ta'ala sudah mengeluarkannya? Paham maksudnya? Maksudnya kalau niyahah itu bisa bikin setan masuk rumah itu loh. Maksudnya gangguan dan bisikan setan terkutukan. Maksudnya jangan nangis dengan tangisan yang berlebihan. Kalau yang namanya keluarga meninggal nangis wajar nggak nangis? Wajar, tapi jangan berlebihan. Mukul-mukul wajah, nyobek-nyobek apa tadi? Saku, teriak-teriak. Misalkan ibunya meninggal, sabar aja, sabar, doakan. Jangan, walah mbok. Teriak-teriak itu ya. Memang sedih memang, tapi sabar. Karena niyahah termasuk apa? Perilaku jahiliyah. Nah, kita lihat sini. Wada'a li Abi Salamah, kemudian Rasulullah mendoakan untuk Abu Salamah, disimak ini. Allahumma ighfir li Abi Salamah. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah. Warfa' darajatahu fil mahdi, dan angkatlah derajatnya di akhirat. Wa khlufu fi aqibihi fil ghabirin, dan gantilah yang terbaik untuk anak keturunannya yang akan datangnya masih hidup. Waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin, ampunilah kami dan untuknya ya rabbal alamin. Wafsah lahu fi qabrihi, luaskanlah kuburannya. Wa nawwir lahu fi, dan berilah cahaya di dalam kuburan tersebut. Masya Allah, doa yang sangat bagus. Doa yang sangat bagus. Na'am, barakallahu fiik. Tapi kita lagi perhatikan, wa anha radhiyallahu anha, dan juga dari hadisnya Ummu Salamah radhiyallahu anha disimak itu, qalat, beliau berkata, sami'tu Rasulullah SAW, disimak, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW berkata, ma min abdin tusibuhu musibatun fayaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidaklah ada seorang hamba yang ditimpa padanya suatu musibah, kemudian dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ini doanya. Ditimpa musibah, kehilangan sesuatu, nah ini doanya. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah pahala untukku disebabkan karena musibah yang menimpa diriku, dan gantikanlah untukku pengganti yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Faham? Ini doa yang bagus sekali nih. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Illa ajarahullah fi musibatih, melainkan ketika orang berdoa dengan doa tadi, Allah Ta'ala akan berikan pahala untuknya terhadap musibah yang menimpa dirinya. Wa akhlafa lahu khairan minha, dan Allah Ta'ala akan gantikan untuk dia pengganti yang lebih baik dari sebelumnya. Qalat, perhatikan ini. Kemudian Ummu Salamah berkata, falamma mata Abu Salamah, kemudian tatkala waktu itu mati Abu Salamah, qultu, aku berkata, ayyul muslimin khairan min Abi Salamah, orang muslim yang mana yang lebih baik daripada Abu Salamah? Awwalu baitin hajar ila Rasulullah, dia adalah orang yang pertama kali hijrah kepada Rasulullah SAW. Summa inni qultuha, kemudian aku mengatakan, summa inni qultuha, nah, kemudian aku mengatakan kepadanya, fa akhlafallahu li Rasulullah SAW, kemudian apa? Setelah meninggal, Allah Ta'ala gantikan untukku Rasulullah. Maksudnya siapa? Ummu Salamah dinikahi siapa? Rasulullah SAW. Baik enggak gantinya berarti? Abu Salamah suaminya awalnya meninggal dunia, berdoa dengan doa tadi. Makanya Ummu Salamah berdoa dengan doa tadi. Apa doanya tadi? Nah, maksudnya dengan doa yang disampaikan Rasulullah tadi itu ya, Allahumma ajurni fi musibati
wa akhlif li khairan minha. Ternyata apa? Diganti lebih baik benar. Akhirnya Ummu Salamah dinikahi siapa? Rasulullah SAW. Lebih baik enggak gantinya? Lebih baik. Semula Abu Salamah diganti Rasulullah SAW. Mafhum? Ayo na'am, kita lihat. Qalat, kemudian Ummu Salamah berkata, "Wa arsala Rasulullah SAW ila Hatib ibn Abi Balta'ah yakhtubuni lahu." Waktu itu Rasulullah mengutus salah seorang sahabat namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu, yakhtubuni lahu, melamarku tapi untuk Rasulullah. Jadi melamar dia untuk Rasulullah. Jadi boleh perwakilan. Contohnya si A ini tertarik ingin menikahi putrinya si fulan. Tapi dia ngomong langsung enggak berani, pemalu dia. Akhirnya nyuruh utusan ini ngomong sama si fulan tadi, bapaknya si fulanah tadi ngomong, "Pak, ini ada si fulan, Pak. Dia siap menikah. Apakah putri Anda siap untuk dilamar si fulan?" Perwakilan itu ya. Ini bukan yang melamarkan untuk orang lain, boleh. Paham? Akhirnya kata Pak Mahmud tadi siapa tanya? Datanglah si fulan tadi ke rumah Pak Mahmud baru melamar, nador atau yang semisalnya. Jadi boleh perwakilan. Karena kadang-kala orang itu macam-macam kan, ada yang pemalu ya kan, ada yang modelnya caper cari perhatian ya kan, ada yang modelnya kuper kurang perhatian ya kan, ada yang gentleman laki-laki berani datang langsung, ngobrol langsung, ketemu langsung sama keluarganya berani. Paham ya, tipenya macam-macam. Nah, perwakilan boleh, lihat ini. Rasulullah SAW langsung mengutus utusan Hatib bin Abi Balta'ah untuk melamar siapa tadi? Ummu Salamah, tapi itu Rasulullah lamarannya. Paham maksudnya ini? Kita lihat, disimak. Qultu, aku berkata, "Ya Rasulullah, inna fiyya salasa khisal." Wahai Rasulullah, sesungguhnya ada pada diriku 3 sifat. Jujur dia, siapa ini? Ummu Salamah, jujur. Ada 3 sifat, perhatikan itu. Ana imra'atun kabirah, aku perempuan yang sudah tua. Faqala Rasulullah SAW, "Ana akbar minki." Kalau cuma begitu aku lebih tua daripada kamu. Masya Allah. Kemudian yang kedua, qalat wa ana imra'atun ghayur, dan aku ada perempuan pencemburu, perempuan yang cemburu berat lah, intinya mudah cemburu. Paham ya? Qala ad'u Allah azza wa jalla fayudhibu ghairataki. Aku akan berdoa kepada Allah Ta'ala agar menghilangkan rasa cemburumu. Yang ngaku nih Ummu Salamah ya. Yang ketiga, qalat ya Rasulullah, ya inni imra'atun musbiyatun. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku seorang wanita yang memiliki anak kecil. Musbiyatun memiliki anak kecil. Musbiyatun artinya dzatu sibyan, memiliki anak kecil. Qala hum ilallahi wa rasulih. Beliau mengatakan mereka kembali kepada Allah dan Rasulnya. Qala fatazawwajaha, akhirnya Rasulullah menikahinya. Masya Allah. Inilah yang paling terpenting kalau menikah, cari perempuan yang jujur. Jangan apa? Jangan perempuan yang pendusta, pembohong, modus. Nanti ngakunya apa? Ngakunya tidak punya riwayat penyakit, ternyata berpenyakit misalkan, atau ngakunya dia keturunan bangsawan, ternyata tidak. Cari perempuan yang jujur. Insya Allah bi'idznillah azza wa jal, jujur itu ada pada perempuan yang paham agama. Makanya apa lafadznya? Fatfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah perempuan yang bagus agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Ini kunci yang paling terpenting. Yang terakhir perhatikan. Wahya akhiru man mata min zaujatih. Yang mana Ummu Salamah ini termasuk dari istri-istri beliau yang paling terakhir meninggalnya. Wa yudkar anha kanat dzata jamalin. Disebutkan waktu itu Ummu Salamah ini walaupun tua tapi dia cantik. Paham ya? Jadi orang menikahi perempuan tuh walaupun milih cantiknya boleh, tapi disarankan milih agamanya bagus. Karena cantik itu kalau teman parasnya, agamanya enggak punya, nampaknya jelek. Paham ya? Nah, tapi kalau yang cantik agamanya, parasnya sedang-sedang saja, nampaknya cantik. Kalau enggak percaya nanti kalau udah saatnya antum bisa buktikan. Jangan bermodalkan cantik parasnya, agamanya enggak punya, udah kacau sudah. Antum kerja penting tulang peras keringat. Sepakan gajinya 360. Allah Ustaz. Kemudian istrinya apa, neko-neko. Belanja sana, belanja sini, Shopee, Lazada, udah. Pengeluaran lebih banyak daripada pemasukan, udah bangkrut sudah. Sabar barakallahu fiik. Ingat-ingat, pilih wanita yang apa tadi? Mas, kaya, cantik atau bagus agamanya? Bagus agamanya.
Taribat yadak, misalnya kalau beruntung. Lihat ini, wa indaha fiqhun, waktu itu Ummu Salamah punya ilmu fikih. Fahiyal lati asyarat ila 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bil halaq wan nahar. Yang mana beliau Ummu Salamah tersebut yang mengisyaratkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kisah seputar apa halaq wan nahar, tentang menyembelih dan juga mencukur rambut ya. Hina abal muslimun an yamtasilu amrah li shiddati ma lahiqahum min as-saddi an Baitul Haram fil Hudaybiyah. Yang waktu itu kaum muslimin enggan, tidak mau mencontoh perintah Rasulullah SAW dikarenakan apa? Dikarenakan sangat dahsyatnya apa yang dijumpai oleh mereka berupa apa? Tantangan dan juga dihalang-halangi dari apa? Baitul Haram pada tragedi Hudaybiyah. Syahidnya barakallahu fiik. Di sini Ummu Salamah waktu itu statusnya istrinya siapa tadi? Ibrahim. Istrinya siapa? Abu Salamah. Kemudian doa yang dianjurkan tadi doa apa kalau ditimpa musibah? Doanya apa tadi lafadznya? Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Ternyata begitu Abu Salamah meninggal dunia diganti yang lebih baik, yaitu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.